wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andes Neng Rahmawati SEMSI selaku dosen ilmu filsafat. Yang terhormat kepada rekan-rekan dari kelompok 2 yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi sesi 15. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Neng Rahmawati yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menonton video hasil presentasi dari kelompok 15. Dengan tema peran epistemologi dalam validasi informasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Filsafat. Dari mana kelompok 2 ini terdiri dari Ferry Hermawan, Kania Kurniastuti, Muhammad Rizky Ramdhani, Regina Dersa Alia Balinda, dan Yumna Karima. Di mana yang akan kita bahas dari peran epistemologi dalam validasi informasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif, yaitu yang pertama ada latar belakang, tujuan, manfaat, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Filsafat ilmu pengetahuan berfungsi sebagai dasar yang sangat penting bagi pencipta dan perencana kegiatan ilmiah, termasuk ilmu manajemen. Filsafat memberikan arahan penting bagi bisnis dalam hal penggunaan teknologi, khususnya dalam bidang etika. Filsafat membantu organisasi tidak hanya dengan etika, tapi juga dengan epistemologi, yang mengarah pengambilan keputusan berbasis yang baik, bijak oleh Karl Popper, menganalisis dan mengidentifikasi dan menyelesaikan bisnis yang dapat mempengaruhi pilihan pemerintah merupakan tugas penting dari epistemologi. Bidang filsafat yang mempelajari sifat dasar pengetahuan memvalidasi dan mengvalidasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Mengenali komponen penting yang memariki dari epistemologi. Dasar filosofis diberikan dalam bidang ilmu manajemen untuk mengembangkan strategi yang sesuai dan mengenangi masalah organisasi yang rumit sebagai bidang yang memiliki banyak segi. Ilmu manajemen mengembangkan teori-teori sosiologi, psikologi, ekonomi, dan disiplin lainnya. Oleh karena itu, filosofis ilmu filsafat sangat penting untuk menekan batas-batas teoritis, menciptakan teknik penelitian yang relevan, dan menawarkan jawaban yang praktis. Dalam Ramlan 2020 pernah mengatakan, keputusan merupakan komponen penting dalam menerapkan epistemologi. Pada kenyataannya, hal ini memastikan bahwa informasi dan bukti yang digunakan mendukung memastikan bahwa informasi dan bukti yang digunakan untuk penelitian melalui pengujian. Dilanjutkan oleh tujuan. Baik, di sini ada tujuan dalam penulisan makalah ini ada 2. Yang pertama ada mempelajari bagaimana pemahaman filosofis dalam ilmu manajemen. Yang kedua untuk menganalisis, mengidentifikasi serta merekomendasikan filsafat ilmu dalam bidang pengambilan keputusan. Dan di sini ada manfaat. Pembuatan tugas ini memiliki beberapa keunggulan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada bagi akademis dan bagi penulis. Bagi akademis, sejauh mana siswa memahami filosofis tentang dasar, metode, dan dampak ilmu dalam bidang pengambilan keputusan. Yang kedua ada sebagai sumber penilaian akademik untuk meningkatkan standar pendidikan. Dan yang bagi penulis, yang pertama ada dapat menambah pengetahuan tentang ilmu filsafat melalui bidang keilmuan manajemen. Yang kedua, sebagai sarana pengembangan diri dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Dan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Yang selanjutnya ada pembahasan, yaitu menurut Krugell dan kawan-kawan 1994, ontologi menawarkan kerangka kerja untuk memahami subjek-subjek penyelidikan serta jenis-jenis hubungan di antara mereka. Ontologi menyelidiki apa yang dianggap nyata dan relevan oleh para pengambil keputusan dalam konteks pengambilan keputusan. Misalnya, fakta keuangan yang objektif, perilaku pelanggan, dan realitas pasar menjadi dasar pilihan perusahaan. Yang kedua ada epistemologi. Crotty et al. 2020, Feng et al. 2023, dan Skemecha 2004 menyatakan bahwa epistemologi menawarkan dasar untuk mengetahui bagaimana seorang peneliti memandang dunia sebagaimana yang diketahui dan dipahami, baik
pengalaman individu maupun kelompok. Dan data empiris, yaitu laporan keuangan dan riset pasar, dapat memberikan pengetahuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah bidang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai, khususnya nilai-nilai estetika dan etika. Apakah pilihan yang diambil mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang atau manfaat jangka pendek? Aksiologi membantu dalam menentukan apakah tujuan keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan kesejahteraan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry Hermawan. Di sini ada mengidentifikasi tantangan filosofis dan etis. Yang pertama ada tantangan filosofis, yang A-nya kompleksibilitas realitas atau ontologi, yang B-nya validitas pengetahuan epistemologi, yang C-nya konflik antara metode ilmiah dengan intuisi. Yang duanya tantangan etis, yang A-nya penyalahgunaan data dan pengetahuan, B-nya keseimbangan antara profit dan nilai sosial, dan C-nya transparansi dan akuntabilitas. Next. Solusi dan rekomendasi prinsip filsafat ilmu pengambilan keputusan. Ontologi memahami realitas bisnis compatibility aspek subjektif seperti aspek subjektif seperti persepsi dan intuisi, dan objektif dinamika sosial untuk menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh. Untuk epistemologi, mengutamakan pengumpulan dan verifikasi kritis informasi melalui triangulasi, literasi, dan data audit pengetahuan guna memastikan keputusan didasarkan pada data akurat dan terpercaya. Untuk aksiologi, mengintegrasikan prinsip etika dan keberlanjutan dengan adanya untuk mempertimbangkan dampak pada manusia, masyarakat, dan lingkungan melalui pendekatan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan dengan Kania. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu pemahaman menyeluruh tentang 3 aspek utama filsafat ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang bijaksana. Dari sudut pandang objektif dan subjektif, ontologi membantu dalam memahami realitas bisnis yang rumit, untuk menjamin bahwa keputusan didasarkan pada data yang benar dan tidak memihak. Epistemologi menekankan pentingnya validasi dan verifikasi informasi. Aksiologi di sisi lain menjamin bahwa prinsip-prinsip moral dan kewajiban sosial dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi dapat membuat keputusan yang berkelanjutan, sadar sosial, dan strategis dengan menggabungkan faktor-faktor seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Mungkin dari rangkuman dari makalah yang kita ambil tentang peran epistemologi di validasi informasi untuk pengambilan keputusan ialah semua dari aspek ketiga yang rekan-rekan saya sebutkan itu sangat penting. Dengan adanya mengintegrasi ketiga aspek tersebut, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih berkelanjutan, etis, dan strategis. Mungkin hanya sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan atau itu. Terima kasih kepada Bu Dr. Andes Neng Rahma SMFSI selaku dosen ilmu filsafat. Mungkin sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.